Oke. Baik, baik. Kita ulangi sebentar. Mohon maaf. Jadi, oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan tabel rangkuman studi pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Oke. Nah, eh, jadi nanti penyusunan rumusan masalah, kemudian tujuan dan batasan, itu kita mulai dari membuat tabel rangkuman studi pustaka. Oke. Jadi tabel rangkuman studi pustaka ini nanti fungsinya adalah untuk meringkas dan membandingkan hasil studi pustaka untuk melihat sejauh mana penelitian selama ini itu dalam hal metode, variabel input penelitian, variabel output penelitian, kemudian hasil atau kesimpulan. Yang kedua, kemudian hasil ringkasan ini kita gunakan sebagai dasar untuk penyusunan rumusan masalah. Oke. Nah, dengan mempertimbangkan tabel rangkuman tadi, ada beberapa metode untuk menyusun rumusan masalah. Oke, yang pertama adalah kita ambil variabel atau eh, parameter input penelitian yang telah diteliti. Oke. Namun diambil nilai yang belum pernah diteliti sebelumnya untuk dilihat pengaruhnya ke variabel output yang sama. Oke. Ini yang beberapa kali saya contohkan di kelas. Jadi, misalkan penelitian sebelumnya variabel inputnya adalah misalkan diameter pipa dan bilangan Reynolds. Nah, maka kita ambil penelitian kita, variabel input penelitiannya sama, yaitu misalkan diameter pipa dan bilangan Reynolds. Nah, nanti berdasarkan tabel rangkuman studi pustaka, kita tahu penelitian sebelumnya itu maksimum bilangan Reynolds-nya sampai berapa. Misal, maksimum bilangan Reynolds-nya sampai 1.500. Nah, kita bisa ambil penelitian kita, nanti bilangan Reynolds-nya itu di atas 1.500 sampai 2.000. Nah, kemudian kita ingin kita lihat apa namanya variabel apa namanya outputnya itu sama, misalkan sama-sama ngambil pressure drop atau misalkan nanti sama-sama melihat koefisien perpindahan panasnya dan seterusnya. Jadi kita hanya membedakan angkanya saja. Itu sudah cukup untuk jadi penelitian di level D4 atau S1. Contoh misalkan ada yang ngambil masalah korosi, dari apa namanya HCl atau korosi dari asam sulfat. Nah, Anda nanti dari rangkuman penelitian, rangkuman studi pustaka, kita bisa cek selama ini variabel inputnya apa saja. Nah, misalkan jenis material, kemudian pH. Nah, kemudian tadi ya apa namanya kalau jenis asamnya kan memang kita samakan gitu ya. Misalkan sama-sama kita ambil HCl. Dari tabel rangkuman penelitian kita tahu bahwa materialnya yang diteliti selama ini adalah baja karbon, misalkan ASTM A333. Oke. Tapi penelitian sampai selama ini itu apa namanya pH-nya antara 3 sampai 5 misalkan. Kemudian kita mengambil penelitian dengan pH 5 sampai 6. Mungkin nanti waktu eksperimen kita buat variasi 5,1, 5,2 dan seterusnya sampai 6. Nah, itu enggak apa-apa. Lalu kemudian kita hitung laju korosinya. Nah, itu enggak, itu sudah cukup untuk jadi sebuah penelitian. Atau kalau tidak, pH-nya Anda samakan. Misalkan seperti penelitian sebelumnya, pH-nya diambil 4 sampai 5. Tapi Anda ngambil baja karbon yang tipe lain. Misalkan apa namanya ASTM A106 grade B, ya, itu boleh. Itu sudah jadi satu penelitian tersendiri. Nah, oke. Yang kedua adalah, ini teknik yang kedua adalah variabel inputnya itu, nah seperti tadi ya,
variabel inputnya itu kita ambil apa namanya, variabel inputnya itu kita ambil nilai yang sama dengan yang telah diteliti, tapi ada variabel output yang berbeda yang kita selidiki, variabel output baru yang kita selidiki. Itu boleh. Oke. Oke. Contohnya apa ya? Uh, ini contohnya misalkan begini tentang analisis resiko, misalkan risk based inspection. Risiko itu kan hasil kali antara probability of failure dengan consequence of failure. Misal selama ini penelitian selama ini consequence kan nanti variabel inputnya itu kan dari sisi peralatan, misalkan pipeline-nya sama, ya, studi kasus pipeline-nya sama dan seterusnya. Pipeline-nya pada tekanan yang sama, materialnya sama dan seterusnya. Tapi consequence of failure-nya mungkin selama ini yang dihitung hanyalah luas area kerusakan atau luas area fatality, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian Anda tambahkan variabel output yang baru, yaitu kerugian finansial, konsekuensi finansial. Nah, itu boleh, itu sudah jadi penelitian baru. Itu contoh ya. Nah, atau Anda tambahkan variabel input yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Contoh misalkan Anda meneliti tentang korosi eksternal. Misalkan selama ini mungkin apa namanya variabel inputnya itu mungkin apa namanya hanya kelembapan udara. Nah, contoh misalkan Anda tambahkan apa namanya variabel input yang baru, misalkan temperatur. Nah, temperaturnya divariasi. Itu sudah jadi penelitian yang berbeda. Atau contoh yang tadi misalkan korosi HCl. Nah, misalkan selama ini dia pengujiannya itu pada apa namanya pada larutan HCl yang diam. Jadi Anda punya bak, kemudian logam yang diuji dicelupkan ke dalam larutan HCl. Nah, yang di variabel inputnya hanya pH. Oke. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan apa namanya baknya itu diberi pemanas sehingga temperaturnya bisa divariasi. Nah, itu boleh, itu variabel inputnya beda. Outputnya sama nanti laju korosi. Atau kalau tidak apa namanya spesimen Anda itu berupa pipa. Lalu larutan HCl-nya Anda alirkan di dalam pipanya, kemudian kecepatannya Anda variasikan. Nah, nanti kita cari outputnya sama laju korosi, tapi fungsi dari pH dan kecepatan aliran. Itu sudah Pak penelitian yang baru seperti itu. Yang penting variabel inputnya itu belum pernah diteliti sebelumnya, baik angkanya maupun jenisnya. Nah, kurang lebih begitu. Variabel outputnya juga bisa berbeda gitu ya. Itu nanti sudah jadi satu penelitian tersendiri. Oke. Nah, kemudian ini yang agak berat. Ini biasanya di ranahnya S2 dan S3, yaitu mengusulkan metode yang berbeda. Nah, dengan catatan, nah ini yang berat. Penelitian Anda harus membuktikan nanti bahwa metode baru tersebut lebih baik. Nah, itu catatannya. Itulah mengapa kalau ada apa namanya mahasiswa membuat rumusan masalah, bagaimana mendesain bla bla bla, itu biasanya saya suruh revisi. Karena kalau dia mengeluarkan rumusan masalah bagaimana mendesain, artinya dia meneliti metode desain yang baru. Kalau dia pakai metode lama, pas nanti sidang terakhir, sidang akhir, ya nggak lulus, gitu aja. Oke? Ya, tapi selama ini
problemnya adalah ya banyak mahasiswa yang nggak paham kalau dia nyusun kalimat seperti itu yang dia usulkan adalah metode. Contoh lagi misalkan bagaimana menganalisis. Jadi kata kerja, bagaimananya itu diikuti kata kerja. Itu mengusulkan metode baru. Bagaimana menganalisis tegangan bejana tekan. Loh, berarti Anda mengusulkan metode baru untuk menganalisis tegangan bejana tekan. Di luar metode yang sudah ada. Metode yang sudah ada adalah metode finite element atau metode analitik pakai formula dalam garis kut. Ya, kalau berhasil ya langsung dapat S3 itu boleh itu tak usulkan ke Pak Direktur. Tapi kalau Anda pakai metode yang sudah ada harusnya nggak lulus itu. Karena kesimpulan Anda tidak menjawab rumusan masalah. Nah, itu. Oke. Lalu bagaimana kalau nanti Anda TA-nya seperti itu? Nah, ya jangan menggunakan kata kerja, jangan menulis bagaimana mendesain. Tulislah bagaimana desain. Itu kan outputnya, bukan prosesnya, kan gitu. Bagaimana atau berapa tegangan maksimum kalau Anda analisis tegangan. Jangan menuliskan dengan kata kerja. Nah, gitu. Oke. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Saya dulu punya seorang teman mengambil S2 di apa namanya teknik mesin ITB. Penelitiannya tentang apa? Tentang bagaimana mendesain bejana tekan multi-layer, tekanan di atas 10.000 psi. Ah, gitu. Ya, rumusan masalahnya begitu, baru dia bagaimana mendesain. Yang dia lakukan adalah dia menciptakan formula baru untuk menentukan tebal minimum berbeda dengan metode yang dituliskan di dalam ASME Code. ASME Code Section 8 Division 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti Anda menuliskan rumusan masalah bagaimana mendesain pipa, nah, Anda bikin formula baru tuh di luar ASME B31. Hebat sekali kalau bisa ya. Jamin cum laude itu. Saya usulkan dapat minimum dapat S2 langsung lah gitu, dapat master gitu. Oke, jadi jangan salah membuat rumusan masalah. Oke. Ya. Kenapa mahasiswa S3 yang banyak yang lulusnya lama-lama? Ya, karena begitu nanti Anda S3, Anda mau tidak mau itu bikin rumusan masalah penelitian, itu harus seperti poin 4 itu, mengusulkan metode yang berbeda. Dan penelitian Anda harus membuktikan bahwa metode baru tersebut lebih baik dari metode yang sudah ada. Itu paling enggak seperti itu mahasiswa S3. Makanya susah. Kalau belum terbukti lebih baik, ya Anda harus eksplor lagi metodenya. Gitu. Ada inovasi lagi. Oke? Ya, yang terakhir, ini yang paling gampang, menerapkan metode yang telah ada ke studi kasus baru. Nah, ini yang dilakukan hampir 70% mahasiswa tugas akhir di PPNS. Jadi, apalagi kalau di TP jauh lebih banyak lagi. Misalkan tugas akhir tentang redesign, nah, pipa bla bla bla, redesign, bejana tekan bla bla. Semuanya adalah menerapkan metode yang telah ada pada studi kasus yang baru, gitu ya. Nah, ini cukup. Tapi saya di penelitian ini, di kuliah ini saya batasi ya. Anda tidak boleh masuk ke sini, gitu ya. Saya batasi dari apa namanya dari paper rujukan yang Anda gunakan. Oke. Kenapa ya? Karena Anda belum OJT, Anda belum punya studi kasus. Nah, kecuali kalau nanti, misalkan di kurikulum baru, OJT-nya digeser semester 6, Anda semester 7 baru dapat metodologi penelitian. Nah, baru nanti saya bolehkan. Kalau saya masih diamanai ngajar ya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti prakteknya yang paling banyak, yang paling mudah untuk kuliah ini, Anda ambil ini.
Nah, ini yang paling mudah gitu. Nanti Anda gunakan metode ini yang saya rekomendasikan. Oke, untuk menyusun rumusan masalah. Oke. Penelitian korosi itu sebenarnya sangat sangat apa ya, sangat menyenangkan. Jadi kan Anda tinggal nyiapin spesimen begitu ya. Bajanya sama, Anda ambil dari pipa, pipanya Anda potong jadi 4 bagian gitu ya. Satu satu apa namanya, satu lingkaran potong jadi 4 bagian. Nanti Anda siapkan baskom, Anda siapkan larutan, kemudian spesimennya Anda rendam di situ. Lalu larutannya itu rendamannya Anda taruh di tempat yang aman gitu ya. Anda tinggal sekian hari ya, nanti tinggal setelah itu keluar Anda timbang, ya kan enak itu kan. Lalu tulis laporan, ya gitu aja. Ya, makanya ya paling ada masalah kalau misalkan di ruangan itu ada cicak, cicaknya iseng, wah, kayaknya ada kolam, lompat ke dalamnya gitu ya. Eh, rendaman Anda terkontaminasi cicak, nah itu atau ada nyamuk, itu paling gitu. Tapi kan bisa dikondisikan dengan ditutup misalkan kan bisa. Oke, itu kalau Anda tertarik ngambil tentang korosi gitu ya. Oke. Next. Nah, bagaimana menyusun tujuan penelitian? Nah, ini yang pernah saya sampaikan. Jadi kalau Anda mengumpulkan paper, biasanya tujuan penelitiannya ada di paragraf terakhir, pendahuluan atau introduction. Tapi dalam tradisi PPNS, gitu ya, rumusan tujuan penelitian itu biasanya disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau kalimat tujuan penelitian itu disusun dengan mengubah kalimat pertanyaan di rumusan masalah menjadi kalimat berita. Oke? Dengan menambahkan kata mengetahui atau memperoleh. Dan seterusnya. Nah, atau menyusun. Oke? Atau memodifikasi, membuat, ya, dan seterusnya. Kurang lebih begini. Jadi kalau eh, apa namanya, misalkan perumusan masalahnya, eh, bagaimana laju korosi pada baja ASTM A106 sebagai fungsi dari pH asam sulfat. Maka tujuan penelitiannya ya tinggal di situ, memperoleh laju korosi ya, atau mengetahui laju korosi bla bla bla. Oke. Kalau tujuan Anda rumusan masalahnya tentang desain, bagaimana desain, tujuannya adalah menyusun desain. Nah, oke. Kalau rumusan masalahnya tentang membuat alat, ya nanti tujuannya ya membuat peralatan bla bla bla, membuat mesin, membuat sistem, nah seperti itu. Itu sederhana, jadi ngikuti rumusan masalah. Oke, next. Nah, penyusunan batasan masalah. Batasan masalah itu digunakan untuk mendaftar asumsi-asumsi yang diambil untuk menyederhanakan proses penelitian atau proses penyelesaian masalah penelitian. Oke? Nah, batasan masalah itu bukan untuk menuliskan item pekerjaan yang tidak Anda lakukan. Oke? Nah, ini yang sering salah dipahami. Jadi di tugas akhir mahasiswa, saya sering melihat batasan masalah itu tidak menghitung biaya fabrikasi dan instalasi. Itu bukan batasan masalah. Kalau Anda tidak melakukan, ya nggak usah dikerjakan. Gitu. Oke? Nah, contohnya bagaimana kalau misalkan penelitian kita tentang analisis tegangan.
Jadi kalau Anda menganalisis tegangan, itu kan biasanya untuk satu jalur pipa, itu nilai sifat pipanya Anda masukkan sama atau seragam. Padahal kenyataannya bisa jadi bervariasi kalau diuji. Nah, itu sebenarnya asumsi itu. Anda membuat asumsi bahwa sifat pipanya seragam. Kemudian misalkan Anda ngambil allowable stress-nya dari ASME, section ASME B31 series. Padahal belum tentu sifat pipanya itu yang mau dipakai nanti, yang diinstalasi di lapangan, itu dia yield stress atau ultimate stress-nya sama seperti yang ditulis di ASME B31. Gitu ya. Itu Anda membuat asumsi bahwa sifat materialnya sesuai dengan yang tercantum dalam ASME B31 series atau ASME section 2 untuk pressure vessel, boiler pressure vessel pun. Nah, itu yang harusnya Anda tulis gitu ya. Karena ya itu yang harus Anda tulis. Jadi, kalau Anda menyusun seperti itu, harusnya batasan masalahnya satu, sifat material pipa diasumsikan seragam. Nah, gitu kan. Tidak ada variasi sifat pipa sepanjang jalur pipa. Yang kedua, nilai sifat pipa memenuhi atau sesuai dengan yang tercantum dalam bla 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 bla. Harusnya itu yang dituliskan, bukan apa yang tidak Anda lakukan. Gitu. Oke? Nah, kalau penelitian kita misalkan seperti eksperimen atau misalkan apa namanya bukan tentang desain, itu bagaimana Pak nyusun batasan masalah? Biasanya batasan masalah itu tercantum di paper-paper yang jadi rujukan kita. Kalau kita nanti di bab 3 kita akan apa namanya eh, menyusun metodologi. Oke? Nanti kita bahas ulang ya batasan masalahnya. Nah, nanti ketika kita nyusun metodologi, biasanya di paper acuan yang kita pakai untuk nyusun metodologi, itu tercantum batasan masalah yang bisa kita ikuti, biasanya seperti itu. Untuk memudahkan. Oke. Nah, ini saya akan membahas contoh tabel rangkuman studi pustaka. Oke. Jadi begini, ini contoh tabel yang pertama. Jadi tabel ini nanti sistematikanya paling kiri adalah penulis yang nanti isinya adalah kutipan ke paper yang bersangkutan. Oke. Nah, kemudian nanti setelah itu isinya adalah metode. Nah, misalkan ini semuanya pakai eksperimen ya. Biasanya karena itu nggak ada apa namanya nggak ada metodenya mungkin. Kemudian variabel input penelitian. Nah, ini variabel inputnya ada di sini. Misalkan ini diameternya 19. Kemudian apa namanya diameternya sekian. Kemudian rasio kekasaran permukaan sekian. Eh, Oke. Kemudian ada bilangan Rayleigh-nya sekian. Kemudian fluida kerjanya, fluida pendinginnya yang dipakai ini R11 dan seterusnya. Nah, paling kanan ini harusnya hasil penelitian. Oke? Hasil penelitiannya berupa formula bilangan Nusselt atau formula koefisien konveksi. Nah, seperti ini. Jadi sistematikanya seperti itu. Nah, nanti saya minta membuat tabel seperti ini. Oke? Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua. Nah, ini contoh kedua. Saya zoom in lagi. Oke. Nah, sama ya. Ini apa namanya penulis. Kemudian ini metodenya. Tipe ini tentang apa namanya evaporasi ya, boiling ya.
Nah, ini metodenya apa? Pakai flow boiling atau pakai pool boiling. Nah, pool dan flow boiling. Nah, kemudian ini variabel inputnya dipisah-pisah. Fluida kerjanya apa? Cup bandelnya, konfigurasinya seperti apa? Permukaan cupnya bagaimana? Apakah plain, apakah divin, ataukah ada pore-nya, dan seterusnya. Ataukah di coating, dan seterusnya. Kemudian input, masih input, ini kondisi operasinya. Temperatur saturasinya berapa, kemudian flux masanya berapa, kilogram per second per meter perseginya berapa, X-nya berapa, apa namanya, kualitas uapnya berapa, gitu ya, dan seterusnya. Flux panasnya berapa yang diinputkan, kemudian ini metode pemanasannya pakai apa. Jadi intinya seperti itu. Metode parameter input dirangkum gitu ya, langsung saja. Lalu ini hasilnya parameter outputnya. Ya, parameter outputnya apa? HTC, heat transfer coefficient, kilowatt per meter persegi kok Kelvin. Ini koefisien konveksinya, ini H, variabel H ini ya. Hasilnya seperti apa. Nah, setelah membuat seperti ini, nanti Anda bisa tahu bahwa, oh, penelitian selama ini itu bagaimana, gitu kan. Penelitian selama ini metodenya yang paling banyak pakai, ada pakai full boiling atau flow boiling. Oke, nanti metodenya saya samakan. Nah, boleh. Oke. Fluida kerjanya pakai R113, R11, R123, 134A, 507, R410, R113, R123. Oh, ada yang pakai air. Oh, belum ada yang pakai misalkan amonia. Fluida kerjanya nanti saya bedakan. Saya pakai amonia. Oh, cukup itu. Boleh, gitu ya. Oke. Kemudian apa namanya, pipanya? Oh, ternyata banyak yang menggunakan konfigurasi 5x3 atau 6x3 inline atau 5x3 stager. Oh, kita samakan 5x3 stager. Diameternya yang banyak sekitar 18 mili. Oke, kita ambil 18 mili. Sama. Cupnya kita pakai yang plain. Ini banyak yang pakai plain. Oke. Kemudian operating condition. Misalkan kita lihat nih, flux panasnya berapa? Ini sampai 45, sampai 8, 40, 140 gitu ya. Ini 50, 35, berapa lagi? 64, 40, 140, 100, 140. Berarti maksimum 140. Nah, kita boleh membedakan. Misalkan flux panasnya kita ambil 150 sampai 200. Boleh. Itu nanti sudah menjadi penelitian terpisah. Metode pemanasannya pakai pemanas listrik. Oke, nanti kita cari sama, kita juga nyari heat transfer coefficient. Nah, seperti itu nanti sudah jadi penelitian sendiri. Nah, oke ya. Nah, contoh saya seperti ini. Anda fluida kerjanya ambil yang pernah dilakukan 507A. Cuk bandelnya diambil yang sama 5x3 stager. Rasio cuk to pitch dengan diameternya kita ambil 1,4 sampai 2. Tipe cupnya plain. Heat flux-nya kita bedakan, kita pakai 150 sampai 200. Metode pemanasannya pakai electrical heater. Outputnya misalkan di transfer coefficient tambah pressure drop. Ini sudah jadi penelitian terpisah. Maksudnya penelitian baru. Meskipun variabelnya sama, hanya nilainya aja yang berbeda. Nilainya yang berbeda kan ada di sini. Nah, ini sama ini. Ini sudah jadi penelitian baru. Lalu bagaimana rumusan masalahnya? Nah, ini kita terjemahkan menjadi rumusan masalah variabel yang berbeda. Jadi dari output penelitian dan input penelitian yang kita berbeda ini yang kita variasikan, nanti ini kita kembangkan menjadi rumusan masalah. Contoh yang pertama, ini dari rasio to pitch, ya, rasio to pitch dengan diameter ke heat transfer coefficient. Nah, kita bisa buat rumusan masalah
bagaimana pengaruh rasio to pitch, karena ini kita variasikan, terhadap heat transfer koefisien. Yang kedua masih sama, cuma outputnya aja yang beda. Bagaimana pengaruh rasio to pitch dengan diameter terhadap pressure drop. Oke. Yang ketiga, nanti ngambil dari Q-nya. Bagaimana pengaruh heat flux terhadap heat transfer koefisien. Bagaimana pengaruh heat flux dengan, pengaruh heat flux gitu ya. Ini nggak ada diameternya. Terhadap pressure drop, katakanlah begitu. Oke. Nah, ini sudah jadi dari kombinasi dua variabel input penelitian dan dua variabel output, nanti kita sudah bisa memperoleh 4 rumusan masalah. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, gitu ya. Oke. Jadi cara nyusun rumusan masalah gitu. Teknik yang paling sederhana. Oke. Tujuannya bagaimana ya? Tujuannya tinggal diubah menjadi kalimat berita. Mengetahui pengaruh rasio to pitch dan diameter terhadap diflak, mengetahui pengaruh, pengaruh rasio to pitch terhadap dengan diameter terhadap ditransfer koefisien, terhadap pressure drop, mengetahui pengaruh diflux terhadap ditransfer koefisien, terhadap pressure drop, begitu. Oke, nah ini sudah cukup jadi rumusan masalah dari tujuan penelitian. Oke. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.